Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para bapak sederek sedoyo hadirin, khususnya Bapak Anang, Bapak Imam Darmaji, Mas Gofar lan semuanya yang hadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya, niku pengalaman pertama karena ngaji ba'da subuhnya di Kurek Sari. Menunggu jam 7 niku saya kira lama. Saya mampir ke rumah SMA, rumah teman SMA ten Ngingas. Ternyata metune wis gak kena dibaleni kan. Ya niku. Jadi untuk pertama kali ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niku diputer nonggeluran, saya masuk lewat Kalijaten Gang 3. Soalnya rel sepur kali jembatan ini mesti macet. Saya lewat dalam polsek mriku terus Gang 5 sini. Pokok pinter nek golek jalan tembus, pinter kula niki. Wis pengalaman macet. Nggih. Sesuai tema yang dimintakan kepada saya, yaitu ikhlas di dalam bekerja, nggih. Nah niki di Al-Qur'an itu panjenengan saged ngecek sehingga ada aplikasi niku, jenengan ketik mim kha lam shad nggih. Itu nanti bisa dibaca mukhlason, mukhlasin, mukhlisin di Al-Qur'an itu. Itu ada 20. Yang 7 nggih, yang 7 itu mukhlas dengan bentuk isim maf'ul. Artinya orang yang dijadikan ikhlas oleh Allah, yang diberikan keikhlasan oleh Allah. Yang 13 niku mukhlis. Artinya orang yang berjuang, isim fa'il kan ya. Mukhlis itu isim fa'il. Isim fa'il itu berarti kita yang menjadi subjek. Nggih. Kalau mukhlas itu isim maf'ul, kita yang menjadi objek. Jadi yang menjadikan kita ikhlas itu Allah. Allah yang mengkaruniakan ikhlas. Tapi kalau mukhlis itu Allah memberi kepada kita itu peluang lebih banyak untuk supaya berusaha menjadi orang yang ikhlas. Perbandingannya 13 dengan 7. Yang 7 itu mukhlasin, yang 13 itu mukhlisin. Artinya apa yang mau saya sampaikan di sini? Artinya ikhlas itu memang harus diupayakan. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah bersih dari segala sesuatu yang sifatnya itu merusak, mengotori. Ibarat air itu kholaso yakhlusu, itu artinya air yang sofwah, yang jernih, yang bening. Air jernih, air bening itu ya memang ada dua. Ada yang dari sumbernya itu sudah bening, kayak di mata air pegunungan niku nggih. Itu dari mulai muncul itu sudah bening. Tapi ada air itu dia bening kalau masuk dalam proses penyaringan, penyulingan. Kalau sekarang banyak alat-alat yang bisa menjadikan air yang tadinya keruh kotor tidak hanya bersih, bahkan bisa layak minum. Nah itu ibaratnya seperti itu. Jadi kalau mukhlas itu yang di mata air pegunungan itu, mukhlis itulah, apalagi kita hidup di perkotaan niku ya mukhlis itu memang harus ada upaya bagaimana kita membersihkan segala hal yang menjadikan kerja kita, amal kita, karya-karya kita
dalam keseharian, khususnya dalam pekerjaan-pekerjaan itu adalah ikhlas. Ada yang mengatakan ikhlas itu ya seperti surat Al-Ikhlas itu loh. Kenapa surat Al-Ikhlas itu disebut Al-Ikhlas? Al-Ikhlas niku surat napa? Qul huwallahu ahad, ya. Padahal di situ satu pun tidak ada kalimat ikhlas. Nggih. Kholasoh juga tidak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama sekali tidak ada kalimat ikhlasnya. Tapi kenapa kok disebut sebagai surat Al-Ikhlas? Itu dari mana? Biasanya nama surat itu diambil dari sebagian kata, kalau tidak awal ayat, atau ayat yang di surat yang lain itu tidak ada cerita tentang ayat itu. Seperti Al-Baqarah, itu di selain surat Al-Baqarah tidak ada kisah tentang Al-Baqarah itu, tentang sapi zaman Nabi Musa itu, tidak ada. Maka itu disebut Al-Baqarah karena dia punya kekhususan. Atau di awal kayak idza waqa'atil waqi'ah disebut surat Waqi'ah. Yasin karena di awal disebut surat Yasin. Tapi Al-Ikhlas itu ndak ada, di depan ya nggak ada, di tengah ya ndak ada, di akhir ya nggak ada. Tapi kok disebut Al-Ikhlas? Itu gambaran ikhlas itu seperti itu. Nggih. Ikhlas itu seandainya saja itu adalah karya kita, itu sebenarnya prestasi kita, itu sebenarnya kerja kita, tapi yang menikmati itu orang lain. Ini berarti ikhlas niku ten mriku nggih. Tapi yang menikmati itu orang lain, yang punya nama itu orang lain, yang disanjung, yang dipuji itu orang lain, yang mendapatkan reward itu juga orang lain. Lah itu hati yang ikhlas itu tidak masalah. Karena ikhlas itu yang utama adalah mencari keridhaan Allah. Orang bekerja itu secara umum nggih. Niku nggih mesti ngitung gaji nggih. Karena niatnya bekerja. Tapi bukan berarti orang yang bekerja itu kemudian tidak bisa menjadikan dirinya itu bekerja dengan ikhlas. Enggak. Nggih. Karena ruangnya berbeda. Nggih. Ikhlas itu ruangnya di hati. Sementara kerja itu pada fisik kita itu, lahiriah kita itu. Nggih. Ikhlas itu di hati. Artinya orang meskipun kelihatannya atau pada umumnya diasumsikan dia itu mencari dunia, dinilai dia itu bekerja untuk kepentingan perutnya misalnya, itu dia tidak tertutup ruang untuk bisa memasukkan nilai-nilai keikhlasan di dalam kerja gerak langkahnya itu. Oke. Karena wilayahnya berbeda. Wilayahnya berbeda. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Oke. Supaya yang kelihatannya duniawi itu, oke, yang kelihatannya duniawi itu bisa bernilai ikhlas yang menjadi nilai ukhrawi. Oke. Itu yang disebut Rasulullah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu menjadi ladang akhirat. Kenapa? Karena dunia dikerjakan dengan ikhlas. Nggih. Pekerjaan dunia tapi yang dia tuju adalah keridhaan Allah. Maksudnya ngenten. Jenengan niku cara kerja gak usah mikiri bayaran kan ya oleh. Nggih, dipikir iku ya teko. Mriki tanggal 1 napa akhir bulan? Nggih. Tanggal 25 lho, malah disiki malah ya. Dipikir iku ya teko, gak dipikir niku ya teko. Nggih. Jadi kalau artinya lebih mudah. Nggih, cara kula lebih mudah untuk menata hati untuk menjadi ikhlas. Karena itu sesuatu yang boleh dikatakan pasti dalam tanda kutip.
Nggih, ukurane menungso pasti, tapi kadang-kadang ya donya iku gak mesti nggih. Nek ana olenge perusahaan niku ya iso macet gaji niku nggih. Dan kita berdoa mudah-mudahan niki sedaya diparingi lancar nggih ya. Nah, itu kenapa saya katakan lebih mudah, karena beda dengan pedagang. Pedagang itu oleh gak oleh niku belum tahu. Nggih, kadung wis semangat udan deres. Nggih. Akhirnya yo gak ono pelanggan. Nek jenengan niki kan kemarau, banjir yo ndak pengaruh kan nggih, gaji niki kan ndak pengaruh. Nggih, niku maksudnya insya Allah lebih mudah untuk menata hati untuk ikhlas. Kemudian bagaimana caranya? Caranya adalah kita secara fisik nggih, dalam keseharian itu memang harus bergaul dengan manusia, dalam keluarga, dalam masyarakat sekitar, termasuk dalam lingkup pekerjaan. Tidak bisa kita karena niatnya karena Allah lalu kita menutup diri dengan orang, mengasingkan diri, tidak mau bergaul karena takut nanti hatinya menjadi tidak murni lagi kepada Allah, kecampur dengan manusia. Oh tidak, karena itu fisik, sementara Allah itu hati. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walaki yanduru ila qulubikum, digandeng dengan wa a'malikum. Yang dilihat Allah itu bukan tampilan luar, baik wajah, harta maupun fisik. Yang dilihat Allah itu hati. Jadi boleh kita itu dengan manusia itu dekat, baik, tapi hati ini tidak bisa kita pisahkan dengan Allah. Nek jarine lagu niko, senyumlah kepada semua orang tapi hatimu jangan. Kita senyum kepada orang tapi hati kita itu jangan pernah meninggalkan Allah. Kita bekerja untuk keluarga kita, untuk perusahaan di mana kita bekerja, itu memang sudah seharusnya begitu. Tetapi yang mewarnai pekerjaan kita, gerak kita, semangat kita di dalam bekerja itu adalah mencari keridhaan Allah. Karena jangan dikira keridhaan Allah itu hanya diraih dengan berzikir, iktikaf, sholat, sujud, membaca Al-Quran. Jangan dikira hanya itu saja, karena ibadah tidak hanya satu sisi. Ada istilah mahdoh, ada istilah ghairu mahdoh. Dan keridhaan Allah itu tidak tahu diberikan kepada kita itu ketika kita melakukan ibadah mahdohkah atau justru kepada ibadah yang ghairu mahdoh. Seringkali yang ghairu mahdoh itu yang sering menjadi tolak ukur itu. Contoh misalnya ada hadis yang disampaikan Rasulullah, ridhollah fi ridhol waliden. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Padahal ridho orang tua itu bukan ibadah mahdoh. Itu interaksi sosial kita dengan orang tua kita. Tapi itu menjadi tolak ukur datangnya keridhaan Allah. Artinya orang bekerja itu yang kelihatannya ghairu mahdoh, kelihatannya dengan manusia, dengan customer, dengan atasan, dengan bawahan, dengan sesama rekan, itu jangan dikira lalu tidak bisa mendatangkan keridhaan Allah. Lah itulah yang menyemangati, yang menjadi landasan kita di dalam bekerja sehari-hari, di dalam berinteraksi dengan manusia. Sampean tak apii, kerja ini saya maksimalkan dengan sebaik mungkin, dengan sebagus mungkin. Itu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Gusti Allah itu maha sempurna, senang dengan segala sesuatu yang diupayakan sempurna. Allah itu maha suci, senang dengan sesuatu yang berusaha untuk disucikan. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Nggih. Niku dan seterusnya begitu. Allah niku Maha Pengasih. Nggih. Allah niku mengasihi orang yang mengasihi yang lain. Nggih. Jadi Allah niku Maha Baik. Allah mencintai orang-orang yang baik. Itu yang kita jadikan dasar. Kita baik dengan orang supaya mendapatkan kebaikan Allah. Kita sempurnakan pekerjaan supaya mendapatkan kesempurnaan dari Allah. Lah, yang seperti itu nanti tidak akan bertentangan. Nggih. Tidak kok orang itu kemudian saat dia mendekat kepada Allah lalu dunianya menjadi jauh. Nggih. Lalu dengan manusia itu menjadi jelek. Karena dia fokus kepada Allah lalu dengan manusia jauh. Mboten. Nggih. Karena mendekat kepada Allah itu bisa dengan cara baik dengan para hambanya Allah. Yang paling utama orang tua tadi itu. Nggih. Artinya Allah ridho itu, nggih, itu tidak harus dengan ketika kita murni menghadapkan diri kita kepada Allah hanya di dalam sholat. Di dalam pekerjaan, di dalam interaksi sosial, itu di situ banyak keridhaan Allah yang bisa kita raih. Lah, salah satunya dengan bekerja yang maksimal, sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Tetapi yang kita harapkan nomor satu adalah Allah menyempurnakan kita, Allah baik kepada kita. Ya, Allah sayang kepada kita karena kita dalam bekerja sesempurna mungkin, sebaik mungkin dengan sesama teman kerja atau dengan bawahan atau dengan atasan. Niku dasarnya adalah rahmah, kasih sayang, belas asih, gak tega, memudahkan. Nggih. Rahimallahu samhan idza ba'a wa samhan idza stara wa samhan idza qtada. Allah niku seneng dengan orang itu yang sifatnya memudahkan. Kalau bisa dipermudah, asalkan tidak melanggar aturan-aturan atau apa, nggih, dikasih solusi, dibuat mudah. Nggih. Kecuali masuk kepada sesuatu yang dilarang, nggih, gak oleh, nggih. Nah, niku prinsip agama itu di situ. Nah, ini tadi poin-poin yang ingin kita ambil pada pertemuan pagi hari ini. Yang perdana ini adalah bahwa ikhlas itu ada di dalam hati, amal kerja itu sifatnya lahiriah, dua-duanya bisa berjalan beriringan, tidak saling bertolak belakang. Dunia itu tidak menghalangi akhirat. Akhirat juga bukan berarti meninggalkan dunia. Bahasanya Rasulullah tadi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu menjadi jembatan, ladang amal. Ya, kendaraan, alat untuk menuju akhirat. Bekerja dengan baik di dunia akan meraih hasil di akhirat. Meskipun dunia juga pasti dapat. Nggih. Napa malih wau sing disampaikan wau. Bau dan bah kemarau niku kan wis aman nggih. Nah, niku mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Allah selalu memberikan kemudahan, kita berusaha menjadi mukhlis, tapi Allah juga berkenan untuk menjadikan kita mukhlas. Ya, kita berusaha untuk ikhlas dan Allah mengkaruniakan hati yang ikhlas kepada kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wah wis ndonga wae kaya aneh iki ya. Nggih. Niki asline Mas Ghaffar mawon wis cukup asline niki. Nggih. Ben sempurna. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, mari kita berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita, hajat kita bersama, keluarga kita, terutama perusahaan yang menaungi kita, Allah mudahkan, Allah jadikan segala urusan itu berhasil dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah
Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril 'adim. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami hati yang mudah mendapatkan keikhlasan, hati yang selalu menghadap kepadamu meskipun kami berada di tengah-tengah para hamba-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kesehatan badan, hati, akal, semuanya Engkau mudahkan dalam rangka mendapatkan keridhaan-Mu. Ya Allah, ampuni segala salah khilaf kami di dalam bekerja, di dalam kami berumah tangga, berinteraksi dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara, dengan sesama teman kerja kami. Engkau yang mencatat segala baik dan buruk. Kami mohon keburukan yang tercatat itu Engkau hapuskan dan Engkau lipat gandakan segala kebaikan-kebaikan. Terima segala kekurangan kami, sempurnakan, menjadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang terpilih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten ingkang kathah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.